kesalahpahaman berikutnya, dan ini sering sekali didendang-dendangkan, sering sekali disebut-sebut oleh kalangan takfiri yang suka mengkafir-kafirkan umat Islam. Bagaimana mereka salah faham? Nah, di sini Abu Ya menjelaskan, yukhti'u katsirun minan nasi fahmi haqiqatil wasithah. Banyak orang yang salah faham di dalam memahami hakikat wasithah, perantara. Fayutliquna al-hukma hakadha juzafan bi anna al-wasithata syirkun. Sehingga mereka secara sembrono, secara terburu-buru langsung saja menghukumi bahwasanya orang yang mempunyai perantara kepada Allah sebagai syirik. Perantara kepada Allah dianggap sebagai sebuah syirik. Wa man ittakhadha wasitatan bi ayyi kaifiyatin kanat faqad asyrak billah. Siapa yang menjadikan perantara kepada Allah, sesuatu sebagai perantara kepada Allah bagaimanapun caranya, maka dia adalah orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak sampai di situ, ini ayat yang terus mereka ulang-ulangi, saudara. Nah, kalau ente lihat sekarang di komen-komen di YouTube, ya, ketika orang-orang takfiri nyerang kaum sufi, ketika ziarah, ketika tawassul, ketika istighatsah, mereka komennya pakai ayat ini nih. Pakai ayat ini nih mereka komennya nih. Bagaimana mereka komen? Bahwasanya yang dilakukan umat Islam punya perantara untuk menuju Allah, menjadikan aulia salihin sebagai perantara. Itu kata mereka sama seperti apa yang Allah ceritakan dalam firman-Nya tentang orang-orang syirik. Orang syirik mereka ngakunya nyembah-nyembah Allah, musyrikin, tapi mereka punya perantara kepada Allah, dan mereka ngaku tidak menyembah perantaranya kecuali untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, yaitu berhala-berhala, kecuali tujuannya supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang mereka selalu dengungkan, dalil yang selalu diulang-ulang, saudara. Jadi begitu kita ziarah, kita bilang ini wasilah kita kepada Allah. Begitu kita tawasul, kita bilang ini wasilah kita kepada Allah. Apa kata mereka? Ya sama, musyrik itu, orang-orang musyrik dulu juga ngomongnya begitu, kata mereka. Orang-orang musyrik waktu nyembah berhala itu ngomongnya kami nyembah berhala supaya mendekatkan kami kepada Allah. Berarti kalian yang menjadikan kubur-kubur aulia sebagai wasilah kepada Allah sama seperti orang musyrik. Kalian yang menjadikan tawassul itu para aulia, Nabi SAW sebagai wasilah kepada Allah, sama alasannya kepada orang musyrik. Makanya sama-sama syirik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jawab yang kompak, kira-kira yang model seperti ini ada atau tidak? Kurang keras ada atau tidak? Yang memelintir-melintir ayat ini ada atau tidak? Yang menyerang ahli ziarah, ahli tawassul dengan ayat ini ada atau tidak? Banyak atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Saudara, makanya di sini Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki pengen menjelaskan, sebetulnya 4 baris penjelasan beliau ini sudah mewakili penjelasan 3 paragraf berikutnya, saudara. Kalau kita cermati dengan baik, 4 baris penjelasan Abu Ya ini yang selanjutnya itu sebetulnya sudah mewakili 3 paragraf berikutnya dan seterusnya, saudara. Kenapa demikian? Karena Abu Ya mengeritik mereka ketika menggunakan ayat tersebut, ayat ketika Allah menceritakan alasannya orang-orang musyrikin Quraisy menyembah berhala. Pada hakikatnya mereka meletakkan ayat bukan pada tempatnya, saudara. Ayat itu kalau dijadiin dalil buat nyerang orang yang tawasul, nyerang yang istighatsah, nyerang yang tabarruk, itu meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Kenapa demikian? Mari sama-sama kita lihat, saudara. Tadi ayatnya Allah berfirman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Allah menceritakan nih orang-orang kufar Quraisy ketika ditegur mereka kena penyembah berhala, alasannya kami nyembah berhala ini supaya berhala ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini dipakai buat nyerang umat Islam.
tepat atau tidak penggunaan ayatnya? Abuya di sini menjelaskan, kata beliau, wa hadza kalamun mardud. Omongan seperti ini nggak bisa diterima. Wal istidlal bil ayat fi ghairi mahallih, menjadikan ayat ini sebagai dalil buat nyerang umat Islam yang tawassul, tabaruk, istighosah, itu penggunaan ayat bukan pada tempatnya, alias salah alamat, saudara. Kenapa salah alamat? Lihat dulu dong, ayat ini konteksnya apa, arahnya kemana, lihat dulu. Kata Abuya, wadzalika, kenapa itu salah alamat, kenapa nggak bisa diterima dalil tersebut? Lianna hadhil ayat al-karimah sharihatun fil inkar 'alal musyrikin ibadatahum lil asnam wa ittikhadaha alihatan min dunihi. Perhatikan baik-baik. Ayat ini secara jelas, gamblang, eksplisit. Isinya apa? Ingkar terhadap orang-orang musyrikin. Apanya yang diingkari? Nah, ini maf'ulnya nih. Apanya yang diingkari? Ibadatahum lil asnam wa ittikhadaha alihatan min dunihi. Ibadah mereka terhadap asnam, berhala-berhala, wa ittikhadaha alihatan min dunihi, dan mereka menjadikan berhala-berhala itu tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa isyrakahum iyyaha fi rububiyah, dan mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sekutu-sekutu Allah di dalam ketuhanan. Itu yang diingkari. Wa anna ibadatahum, setelah itu, setelah diingkari oleh Allah bahwasanya mereka itu ibadah, menyembah selain Allah, menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan selain Allah, mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala tersebut. Nah, baru Allah ingkar bahwasanya ibadah tersebut mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang Allah ingkar, saudara, alasan mereka menyembah berhala tujuannya buat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan sekedar tujuan mendekatkan diri kepada Allah, bukan, tapi tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjadikan berhala Tuhan, menjadikan berhala sebagai sesembahan, menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu-sekutunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Coba jawab yang kompak. Jawab yang kompak. Ini lemes-lemes ini. Kira-kira masih semangat apa kagak ini? Ngantuk atau seger? Ngaji atau berhenti? Saya mau dengar orang Bogor semangatnya, angkat tangannya, takbir, sallu ala nabi. Nah, ini baru ngaji di MS. Nah, kalau nggak semangat namanya bukan ngaji di MS. Betul atau tidak? Nah, saudara, perhatikan baik-baik ya. Orang-orang kafir musyrikin yang diingkar sama Allah Ta'ala tadi, kenapa mereka diingkar oleh Allah? Mereka nyembah berhala, alasannya buat mendekatkan diri kepada Allah. Berhalanya dijadikan sesembahan, dijadikan sekutu Allah, dijadikan Tuhan. Nah, sekarang ayat ini mau dipakai buat nyerang orang yang tawasul, nyerang yang tabaruk, nyerang yang menjadikan Nabi dan orang-orang soleh sebagai wasilah. Saya mau tanya, ketika kita bertabaruk dengan, taruhlah makamnya Nabi, kita bertabaruk dengan makam Nabi, jawab yang kompak, apakah kita menjadikan Nabi sebagai Tuhan? Tujuan kita bertabaruk untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi apakah kita menjadikan Nabi sebagai Tuhan? Apakah kita menjadikan Nabi sebagai sekutu Allah? Apakah kita menjadikan Nabi sebagai Tuhan selain Allah? Berarti sama nggak kita dengan orang kafir? Kalau nggak sama, kenapa ayatnya yang diarahkan ke orang yang tabaruk? Sampai sini paham atau tidak? Contoh, saya kasih contoh lain. Andai kita bertabaruk dengan makomnya orang soleh, dengan makom keramat Empang Bogor, dengan makom misalkan Mamak Gentur, atau dengan makom-makom lainnya, kita bertabaruk dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, tawassul dengan mereka. Saya mau tanya, ketika kita tabaruk, apakah kita menjadikan makom atau sahibul makom Tuhan selain Allah? Kita menyekutukan Allah dengan sahibul makom, kita menganggapnya sebagai Tuhan.
Kalau ada yang menganggap demikian, kira-kira kafir atau tidak? Musyrik atau tidak? Musyrik. Nggak ada di antara kita yang meyakini demikian. Tapi kita meyakini ziarah tersebut yang merupakan amal soleh bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu sama atau beda kita dengan musyrikin? Beda. Kalau beda, apakah bisa berarti ayatnya disamakan? Nggak bisa. Berarti yang menggunakan ayat ini buat nyerang orang yang tabarruk, yang nyerang orang yang tawasul, nyerang orang yang istighatsah, sudah salah ala